Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia semuanya. Apa itu kurikulum? Sampai saat ini belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Akan tetapi sering dimaknai bahwa kurikulum sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid. Kurikulum merupakan titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Kurikulum sebagai jantungnya pendidikan. Bagi guru, kurikulum digunakan untuk memandu dalam proses belajar murid. Ada 4 komponen kurikulum, yaitu tujuan, kontens, metode, dan evaluasi. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum sebagai pusat pengembangan pembelajaran. Kurikulum perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum berubah untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Bagaimana perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan pendidikan? Kurikulum perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan karena konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Mengapa kurikulum perlu diadaptasikan? Karena keadaan sekolah berbeda, keadaan murid berbeda, lingkungan dan ekosistem masing-masing sekolah berbeda. Bentuk adaptasi harus sesuai dengan keadaan murid di sekolah. Adaptasi kurikulum dengan merancang KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Penerjemahan kurikulum dipengaruhi oleh faktor geografis, sosiologis, dan budaya. Mengembangkan kurikulum untuk tujuan pendidikan. Implementasi mengembangkan kurikulum di satuan pendidikan. Komponen KOSP. 1. Karakteristik satuan pendidikan. 2. Visi, misi, dan tujuan. 3. Perencanaan pembelajaran. 4. Pengorganisasian pembelajaran meliputi muatan kurikulum, beban belajar, muatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 5. Sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. 5. Prinsip pengembangan KOSP. 1. Berpusat pada murid. 2. Konstekstual. 3. Esensial. 4. Akuntabel. Dan 5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan.